Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmamun Baits Bahardin dengan nomor induk mahasiswa 230501502 dari kelas A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia yang meliputi problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Sebelum itu kita akan membahas mengenai problema fonologis dalam bahasa Indonesia. Problema fonologis dalam bahasa Indonesia dapat timbul akibat unsur serapan, pengaruh kedaerahan, dan hiperkoreksi. Unsur serapan bisa menyebabkan perubahan bunyi asli, pengaruh kedaerahan menciptakan variasi dialek, dan hiperkoreksi mungkin menghasilkan pelafalan yang tidak sesuai standar. Pertama, ada problema akibat unsur serapan. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia merujuk pada kata-kata yang diambil dari bahasa asing. Problematika fonologis yang timbul akibat unsur serapan melibatkan perbedaan pengucapan dan penyesuaian dengan sistem bunyi bahasa Indonesia. Problema tersebut dapat mencakup penyesuaian vokal atau konsonan yang tidak umum dalam bahasa Indonesia, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian fonologis. Sebagai contoh, kata komputer yang menjadi komputer mengalami penyesuaian dalam bahasa Indonesia. Baik, berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, kata restoran yang diambil dari bahasa Perancis yaitu restaurant dengan penghapusan fonem T pada akhir kata. Contoh selanjutnya adalah kata diskon yang diambil dari bahasa Inggris discount dengan penambahan fonem D di awal kata. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah kata televisi yang diserap dari bahasa Belanda, di mana bunyi V dalam bahasa Belanda dirubah menjadi bunyi F dalam bahasa Indonesia, sehingga televisi menjadi televisi. Selanjutnya adalah problema akibat pengaruh kedaerahan. Problematika fonologis akibat pengaruh kedaerahan dalam bahasa Indonesia mencakup variasi pelafalan dan pengucapan kata-kata. Definisi masalah ini adalah perbedaan dalam sistem bunyi antara daerah-daerah yang dapat mengakibatkan ketidaksesuaian fonologis. Contoh-contoh masalah fonologis yang timbul akibat pengaruh kedaerahan termasuk variasi pengucapan huruf atau bunyi tertentu. Misalnya, kata air. Terdapat variasi antara daerah yang menghasilkan pengucapan air. Selanjutnya ada kata makan, bisa diucapkan dengan variasi seperti mangan di beberapa daerah. Ini menciptakan tantangan konsistensi fonologi di seluruh negeri. Selanjutnya ada problematika akibat hiperkorek. Hiperkoreksi adalah kecenderungan untuk mengucapkan atau mengeja suatu kata dengan benar secara etimologis, meskipun sebenarnya pengucapan atau ejaan yang benar sudah berubah seiring waktu. Problematika akibat hiperkorek terutama muncul dalam konteks fonologis di bahasa Indonesia. Contohnya, menyebutkan huruf E yang seharusnya bersuara sebagai E bisu. Contoh dalam kata ngetik, seharusnya netik. Contoh yang kedua adalah penggunaan bunyi eng yang seharusnya disuarakan menjadi N. Contohnya pada kata ngopi, seharusnya nopi. Dan contoh yang ketiga adalah mengucapkan huruf H pada awal kata yang seharusnya diabaikan. Contohnya dalam kata hukum yang seharusnya ukum. Problematika ini menciptakan variasi dalam pengucapan dan pengejaan yang tidak sesuai dengan perubahan fonologis yang telah terjadi.
sehingga menghasilkan kebingungan dan ketidakkonsistenan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya ada pun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yaitu problema fonologis dalam bahasa Indonesia mencakup 3 aspek utama, yaitu problema akibat unsur serapan, problema akibat pengaruh kedaerahan, dan problema akibat hiperkorek. Unsur serapan memunculkan permasalahan terkait adaptasi kata dari bahasa asing, sementara pengaruh kedaerahan menciptakan variasi pelafalan dan pengucapan di berbagai daerah. Hiperkoreksi juga menjadi isu dengan adanya upaya berlebihan untuk menyesuaikan ucapan. Keseluruhan ketiga aspek ini memberikan gambaran tentang kompleksitas fonologis dalam bahasa Indonesia yang memerlukan pemahaman mendalam untuk meminimalkan ketidaklengkapan dan meningkatkan keterbacaan. Wah, tidak terasa selesai sudah pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.